Permisi, assalamualaikum Bu. Iya, Waalaikumsalam. Mari silakan duduk. Terima kasih Bu. Iya, ini Mbak yang kemarin menghubungi saya. Iya Bu, saya yang kemarin menghubungi. Atas nama Mbak Indah. Iya benar. Kalau gitu, apa kabar nih Mbak Indah hari ini? Kabar saya alhamdulillah baik sih Bu. Cuman memang rada stres, rada capek begitu Bu. Kamu di sini capek dan stres ya? Iya Bu. Oke. Sebelum memulai konseling lebih dalam, Ibu mau memberitahu wawasan kepada Mbak Indah bahwasannya di konseling ini tidak ada, nanti Ibu tidak bakalan bicara sana sini, karena di konseling ini saya sendiri memegang asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Jadinya Mbak Indah bebas mau cerita apapun di sini, nanti akan saya terapkan asas-asas tersebut. Baik Bu. Oke, saya juga sangat berterima kasih karena Mbak Indah di sini sudah meluangkan waktunya untuk konseling pada hari ini. Nah, untuk itu saya memberikan waktu 30 menit ataupun lebih. Nanti apabila Mbak Indah tidak puas dengan konseling ini, bisa kita adakan pertemuan selanjutnya. Oke, kita sudah menyepakati waktu pada konseling hari ini ya. Nantinya kita akan mengulas lebih dalam apa sih cerita yang Mbak Indah akan ceritakan. Di sini Ibu mau tanya nih, apa penyebab dari capek ataupun stres itu dari Mbak Indah dan bisa diceritakan langsung? Ibu, jadi saya tuh stres atau capek itu gara-gara itu saya tuh kebanyakan tugas gitu loh Bu. Saya ngerasa bahwasanya tugas kok semakin hari semakin banyak, padahal saya tuh kesannya tuh udah ngerjain tapi kok lama-kelamaan tetap aja nggak selesai-selesai begitu, jadi saya sampai stres gitu loh. Baik, kamu di sini stres capek ya. Ibu paham atas perasaan kamu ataupun kondisi kamu sekarang sedang capek ataupun stres. Kalau boleh tahu, Ibu mau tanya nih, kamu sendiri pernah nggak membuat jadwal tentang tugas-tugas kamu? Sepertinya sih belum sih Bu, soalnya ya saya ngerjain tugas gitu aja. Oke, kamu merasa stres dan capek itu mulai kapan? Mulai masuk perkuliahan di semester 3 ini sih Bu, soalnya kan semester 3 ini kata orang lagi sibuk-sibuknya begitu, susah. Oke, berarti cukup lama ya. Ketika kamu merasa stres itu hal lain apa sih yang membuat kamu ingin melakukan, seperti kayak faktor yang membuat kamu stres gitu? Itu tadi Bu, seperti saya kebanyakan tugas kayak keteteran gitu loh, nggak tahu mana yang harus dikerjain, padahal saya udah ngerjain tapi ya kayak gitu, kayak nggak selesai-selesai begitu Bu. Oke, Ibu paham di kondisi sekarang kamu saat ini. Memang sih tugas ini sangat membuat kita ketakutan sendiri, seperti bagaikan monster ya. Iya. Dan mengingat waktu kita kecil itu kan kita nggak begitu berat dengan tugas sekolah. Kita hanya sering bermain seperti adanya permainan puzzle maupun masak-masakan dari tanah liat ya. Iya Bu, itu kayak kalau masa kecil gitu kan memang selalu sederhana, maksudnya nggak begitu menakutkan. Mungkin kita memang cuma main puzzle lah gitu kan, kayak ya udah nggak menakutkan dibandingin sekarang. Kayak sekarang tugas-tugas itu kayak monster gitu, roar gitu kan Bu, kayak ya saya takut gitu kalau tugasnya nggak selesai. Oh iya iya. Nah itu dia, kadang-kadang kita juga perlu nih mengingat kembali di masa lalu, karena bermain puzzle itu seperti kehidupan kita dengan mempermainkan teka-teki yang besar, yang tadinya kita nyusun puzzle itu dengan senang, dengan ada banyak bagian yang terkadang kita bisa salah ataupun menempatkan potongan-potongan puzzle itu dengan baik, tetapi nantinya kita kan bisa menyelesaikan permasalahan itu. Iya sih Bu, saya suka banget sama pandangan Ibu soal ini, soalnya kalau dipikir-pikir ya benar. Meskipun waktu saya kecil itu saya mungkin main puzzle terus nggak bisa mecahin, tapi kalau kita senang terus ngerjain ya pasti tetap selesai begitu. Nah, benar sekali nih.
ataupun itu kan bisa dijadikan bagaikan kamu sekarang stres dalam menyelesaikan tugas kamu kan. Gitu. Ya, memang tugas ini tuh seperti cinta pertama ya, yang penuh kejutan dan kadang-kadang membuat kita ini merasa gugup gitu sekali buat ngerjainnya. Iya, kayak ya benar-benar cinta pertama banget, kayak wah kita gugup banget buat ngerjainnya gitu. Ya, nah bener banget tuh. Terus kalau gitu tuh cara mengatasinya kayak gimana sih Bu? Oke, nah kalau begini bayangkan saja nih Mbak Indah, kalau cinta pertamanya membuat Mbak Indah ini gugup, dan kan cinta pertama kan juga bukan akan berakhir, tetapi dengan begitu juga dengan semua tugas ini, sesusah-susahnya kita dalam mengerjakan itu pastinya akan ada penyelesaiannya. Gitu, bener ya Bu. Pasti kayak segimana pun sesusahnya kita, pasti ya diri kita bisa menyelesaikannya, begitu ya Bu. Bener banget. Nah, setelah kamu bisa nih mengerti hal bagaimana menyelesaikan tugas kamu bisa membuat rencana dengan mencoba membagi tugas-tugasmu menjadi bagian-bagian kecil dengan menetapkan waktu untuk bermain, untuk bersenang-senang. Dengan begitu, kamu bisa mencari waktu yang senjang ataupun seperti memberikan dirimu izin untuk bersenang-senang. Seperti self reward pada diri sendiri gitu, menghadiahkan diri sendiri. Oh, ini aku agar semangat untuk mengerjakan, aku refreshing dulu sama teman-teman atau hangout bareng keluarga gitu. Begitu ya Bu. Mungkin benar sih Bu, caranya itu seperti gitu. Kita membuat rencana atau jadwal yang mungkin nanti itu saya bisa lakukan sehingga saya nggak keteteran atau takut akan tugas-tugas itu, nggak sih Bu? Ya, kamu bisa buat jadwal sesuai rencana kamu sehingga rasa stres, capek kamu itu bisa membuat kamu tidak begitu berlebihan dalam menjalani kehidupannya. Dengan tugas kita adalah mencari keseimbangan dan tanggung jawab atas kesenangan itu. Ingat, kita semua itu kan butuh waktu bermain sejenak untuk merefresh pikiran kita. Terima kasih Bu atas mungkin saran Ibu tadi kan, itu sehingga membuat saya tuh lebih rileks gitu dalam konseling ini, nggak terlalu takut begitu kan Bu. Tadi juga sempat ketawa-ketawa begitu ya Bu. Yang di bagian monster roar. Oke. Ya, sama-sama Indah. Ingat ya, hidup ini kan adalah seperti teka-teki besar dan kita bisa menemukan sisi bermain dan humor di dalamnya. Kalau Ibu boleh tahu, coba sih kamu bisa menceritakan kejadian apa yang kamu anggap lucu di semasa kamu sekolah ataupun kuliah. Kalau kejadian atau pengalaman yang lucu ada sih Bu. Tuh saya dulu tuh pernah kan waktu kuliah. Nah, itu tuh ada kelompok yang menyajikan itu ada ice breaking. Terus pas ice breaking itu kebetulan saya yang kena, akhirnya saya kena hukuman gitu. Terus saya disuruh maju, akhirnya ya udah saya maju. Terus tapi ada teman saya juga yang disuruh maju juga. Nah, di situ kita mendapatkan hukuman, disuruh nampilin kelebihan kita. Nah, teman saya akhirnya minta drama. Ya udah deh, saya dan teman saya melakukan drama maling kundang di situ. Nah, di saat maling kundang itu saya jadi malingnya Bu, atau jadi anaknya. Nah, teman saya jadi ibunya. Pas itu akhirnya saya kesannya itu dikutuk kan Bu sama si ibunya. Nah, akhirnya saya berlagak dikutuk kayak orang aneh, kayak orang tantrum begitu. Nah, di situ satu kelas itu kayak langsung tertawa begitu kan, jadi kan lucu gitu, jadi membuat orang tertawa begitu. Gimana sih ekspresi kamu waktu di kelas sampai teman-temanmu tertawa? Nah, saya tuh waktu di kelas itu kan meraganya sih Bu, kayak kesannya tuh kayak dikutuk saya gimana, itu berarti kayak terkutuk gitu. Yeah. Jadi kan orang-orang di kelas itu kayak tertawa gitu. Jadi seperti itu ya. Lucu sekali cerita kamu ini. Kesannya kamu menghibur nih dengan orang lain. Jadi mungkin kamu bisa mengurangi rasa stres dengan kamu memberikan rasa humor itu yang kamu miliki. Nah, Ibu berterima kasih telah
kamu sudah berbagi cerita itu, kadang-kadang humor bisa nih membantu kita dalam melihat sisi positif dari situasi yang sulit kamu hadapi. Oh begitu ya Bu. Jadi mungkin nggak semua permasalahan tuh ya udah kita nggak terlalu menyakiti kita sendiri. Jadi kita perlu yang namanya humor atau jokes-jokes yang membuat kita itu happy, begitu ya Bu? Iya, benar sekali. Sekarang kembali nih, bagaimana kamu menyelesaikan masalah dengan membuat rencana ataupun jadwal struktur tadi? Mungkin setelah Ibu tadi kan ngasih tahu, akhirnya saya akhirnya mungkin nanti akan saya lakukan beberapa saran dari Ibu seperti membuat jadwal yang saya itu bisa mengerjakan tugas-tugas, nggak keteteran, itu mungkin saya bisa terapkan di kehidupan saya sehari-hari nanti, sehingga di semester 3 ini nggak perlu yang namanya ketakutan sama tugas gitu ya. Iya, benar sekali. Baik, mungkin kamu udah ada gambaran nih selama proses konseling ini. Bagaimana menurut kamu, apakah konseling ini sudah dicukupkan? Sepertinya sudah sih Bu, saya juga udah lega gitu kan, sudah tahu apa yang mungkin saya akan lakukan nanti begitu, dan saya juga relax begitu. Ya, soalnya terlihat juga ya Mbak Ida tadi sampai sudah terlelap. Iya. Sama-sama Mbak Ida, saya di sini juga membuat Mbak Ida ini merasa stres ataupun capeknya itu lebih berkurang, dan nantinya jika Mbak Indah merasa stres lagi ataupun capek lagi, bisa mendatangi saya dan jangan ragu untuk menghubungi saya. Kita bisa bersama-sama nih mencari jalan keluar dari permasalahan kamu ini. Baik, mungkin kalau memang nanti dirasa saya memang membutuhkan Ibu, saya juga pasti akan menghubungi Ibu. Saya sendiri berterima kasih banyak atas saran ataupun juga nanti tadi lelucon Ibu begitu kan Bu, sehingga saya bisa tahu rencana saya nantinya begitu. Baik Mbak, saya juga sangat senang membantu Mbak Indah karena dalam menghadapi masalah Mbak Indah ini, jadi membuat Mbak Indah nanti step by step bisa berkurang stresnya gitu. Dan saya juga berterima kasih karena Mbak Indah sudah leluasa menceritakan permasalahan Mbak Indah. Nanti semoga kita bisa membuat rencana yang lancar ya ke depannya. Ya Bu, baik Bu, terima kasih ya Bu atas saran-sarannya. Ya, terima kasih kembali. Ya. Oke, Mbak Indah habis ini mau ada kegiatan lain ataupun mau pulang? Kebetulan ada sih Bu habis ini. Oke, silakan Mbak Indah bisa. Baik Bu, terima kasih Bu.